I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Aryani. Saya mahasiswa semester 2 Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Nurul Huda. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro. Baiklah, sebelum kita mengetahui apa itu ekonomi mikro dan ekonomi makro, kita harus mengetahui dahulu apa itu ekonomi. Ekonomi adalah studi mempelajari bagaimana suatu manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi menjadi dasar dari ilmu mengenai pengaturan rumah tangga, baik itu rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produsen. Ekonomi memiliki peran aktif untuk membantu manusia dalam mengelola sumber daya yang ada. Pada dasarnya, kebutuhan manusia sangat tidak terbatas. Namun, alat pemuas kebutuhan yang tersedia di muka bumi ini terbatas. Inti dari permasalahan ekonomi adalah tidak seimbangnya kebutuhan manusia dengan alat pemuas kebutuhannya. Selain itu, distribusi dari alat pemuas kebutuhannya terkadang memiliki kendala dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia melakukan permintaan dan penawaran yang dilakukan dalam sebuah pasar. Pasar di sini merupakan tempat bertemunya proses permintaan dengan proses penawaran. Sebelum suatu produk memasuki pasar, produk tersebut akan melalui tahap produksi, kemudian akan didistribusikan ke pasar yang nantinya akan dibeli oleh konsumen dan konsumsi. Dalam hal ini, ilmu ekonomi berperan untuk meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi di suatu pasar. Dengan adanya analisis terhadap konsumen dan produsen, diharapkan kegiatan dalam pasar ini akan terganggu dengan adanya hambatan-hambatan yang terjadi. Kita ketahui juga bahwa ekonomi itu terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang keputusan dari individu atau bisnis perusahaan. Ekonomi mikro akan fokus pada aspek ekonomi pada tingkat individu atau perusahaan. Ekonomi mikro berkaitan pilihan-pilihan pada unit pengambilan keputusan individu. Oleh karenanya, ekonomi mempelajari suatu yang tidak akan jauh dari persoalan perilaku konsumen, teori perusahaan, biaya produksi, teori produksi, dan lainnya. Sedangkan ekonomi makro terkait keputusan dari negara atau pemerintah. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kinerja, struktur, perilaku, dan pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Kemudian ekonomi makro mencakup aspek agregat yang luas seperti masyarakat, yaitu kumpulan seluruh orang-orang dalam suatu negara atau wilayah. Ekonomi makro memandang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro berkaitan dengan perekonomian secara agregat seperti inflasi, pendapatan atau luput nasional, dan pengangguran. Di sini juga kita perlu mengetahui persamaan dan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Memang cabang utamanya dibedakan menjadi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro pada intinya bahwa ekonomi mikro akan mengkaji ekonomi pada tingkat individu manusia atau individu perusahaan. Sebaliknya, ekonomi makro membahas ekonomi dari sisi agregat atau nasional, meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa bagian ekonomi mikro dan ekonomi makro dapat berjalan secara beriringan. Ekonomi mikro mempelajari ilmu ekonomi dari tingkat individu, grup, atau tingkat perusahaan. Oleh karenanya, ekonomi mikro fokus pada isu yang terkait dengan individu atau perusahaan.
Sedangkan ekonomi makro mempelajari ekonomi pada tingkat nasional secara keseluruhan. Ekonomi mikro dan ekonomi makro mempunyai beberapa perbedaan dalam fokus isu yang dibahas saja. Manfaat dan tujuan mempelajari ilmu ekonomi, yaitu memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi baik secara lokal, nasional maupun global. Membantu pembuatan kebijakan untuk memahami pola perilaku ekonomi masyarakat. Kemudian dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi berupa pemikiran tentang potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi yang diambil oleh seorang pemimpin. Selanjutnya yaitu memberikan masukan dan kritikan dalam pengambilan keputusan terkait tindakan-tindakan ekonomi, kemudian meningkatkan kepekaan seseorang terhadap situasi ekonomi baik secara lokal, nasional maupun global, yaitu membantu pengambilan keputusan dan prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi. Selanjutnya itu memberikan bantuan pengertian pada potensi dan keterbatasan sebuah kebijakan ekonomi. Beberapa tujuan mempelajari ilmu ekonomi diantaranya yaitu mencari tahu benang merah antara peristiwa yang terjadi dengan perekonomian. Tujuannya yaitu mencari tahu tentang pengertian dari hubungan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam proses perekonomian. Dengan ilmu ekonomi, kita bisa mencari tahu apa hubungan antara kejadian atau peristiwa perekonomian yang ada. Memanfaatkan ilmu ekonomi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan ilmu ekonomi juga dapat digunakan untuk landasan pengambilan keputusan, terutama masalah yang berkaitan dengan ekonomi, baik di tatanan lokal maupun nasional. Menciptakan kondisi yang kondusif dan baik untuk memajukan perekonomian. Selain dua tujuan di atas, mempelajari ekonomi juga bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif demi kemajuan perekonomian dalam masyarakat. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, pastinya semua pelaku ekonomi mampu bersinergis dan bekerja sama dalam upaya menciptakan sebuah kondisi yang baik dan kondusif. Kemudian melatih kreativitas dalam berwirausaha dan mandiri, yakni tujuannya untuk melatih agar seorang dapat mengembangkan kreativitasnya untuk berwirausaha dan mandiri. Makanya, ilmu ekonomi disarankan untuk orang-orang yang ingin menjalankan usaha. Pasalnya, ilmu ini pasti sangat dibutuhkan. Presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.